kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Dan majelis ilmu juga merupakan kewajiban kita sebagaimana sabda Nabi SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Seorang muslim wajib untuk kemudian menuntut ilmu. Dan sebagaimana pembukaan kajian saya di sini, maka di antara ilmu yang paling wajib kita pahami yaitu 3. Yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian yang kedua ma'rifatul din, mengenal agama. Kemudian yang ketiga ma'rifatul rasul. Dan sebagai pengantar tentu saya sampaikan secara ringkas, tidak secara mendalam, karena nanti kita akan fokus di akidahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah sudah saya jelaskan tentang kerububiyyatan Allah, bagaimana Allah itu adalah Rabb kita yang menciptakan kita, yang menjaga kita, yang mendidik kita, yang memelihara kita, yang nanti akan menghidupkan dan mematikan kita, membangkitkan kita dan seterusnya. Kemudian terkait uluhiyah, keuluhiyahan Allah, maka pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah kita akui sebagai satu-satunya Rabb, satu-satunya yang menciptakan kita, merawat kita, mengurus kita, maka kita juga harus menundukkan peribadatan hanya kepadanya. Itulah uluhiyah. Dan kemudian kita masuk di yang ketiga, yaitu asma wa sifat. Asma wa sifat disebutkan bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Nama dan sifat ini khusus untuk Allah dan berbeda dengan makhluk. Nanti kita baca dalil-dalilnya. Disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 bahwasanya Allah memiliki nama-nama selain Allah itu sendiri. Dan pada pertemuan yang lalu Allah menyebut dirinya dengan Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku itu Allah. Maka kita menyebut Allah karena Allah yang menyebut dirinya dengan nama itu. Nah, kemudian pada Quran surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna. Dan Allah itu punya asmaul husna. Fad'uhu biha, maka mohonlah kepadanya, berdoalah kepadanya dengan menyebut atau menggunakan asmaul husna itu. Artinya ketika kita menyebut, ya Allah berikan saya ini, ya Allah saya minta ini, boleh. Tapi kalau kemudian jangan mau mengganti Allahnya, maka solusinya adalah dengan menggunakan asmaul husna. Ya Rahman, ya Rahim, saya minta ini, minta itu. Jangan diganti dengan selain asmaul husna. Jadi ada nanti orang minta ke yang lain dengan menyebut nama-nama yang lain, maka itu bahaya. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Jadi memang benar-benar kita itu disuruh meninggalkan penyebutan-penyebutan yang tidak sesuai. Nanti ada yang menyebut sebagai Brahma atau mungkin menyebut sebagai dewa ini, siwa dan seterusnya, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian sayujzauna ma kanu ya'malun, nanti mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Jadi pada setiap penyebutan itu Allah akan meminta pertanggungjawaban kalau salah. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak Nabi sudah mencontohkan doa-doa yang menggunakan asmaul husna. Misal ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits, wahai Rabb yang maha hidup dan yang maha mengurus dirinya sendiri, mengatur semuanya sendiri, tidak perlu bantuan yang lain. Nah, maka banyak contoh-contohnya. Sehingga jangan sampai kita justru mencari yang lain. Dan sebagaimana kita diajarkan sejak kecil, asmaul husna itu ada 99. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat tidak dibatasi di 99. Contoh misalnya
Nabi kalau menyebutkan sesuatu perkara yang penting, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi roh yang menggenggam nyawa Muhammad. Nah, itu sebagian ulama berpendapat itu juga bagian dari Asmaul Husna yang digunakan oleh Nabi SAW dalam menyebut Allah. Nah, oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika jenengan hafal 99 itu lebih baik, dan kalau bisa menambahkan atau mengetahui yang lain itu juga jauh lebih baik. Jadi nggak sedang saya pertentangkan dua pendapat itu. Kemudian Allah melarang kita menyebut dirinya dengan sebutan-sebutan atau penyerupaan-penyerupaan kepada makhluk. Allah berfirman pada Quran surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Di muka bumi, di alam semesta ini nggak ada yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini menunjukkan Allah tidak mau disamakan dengan siapapun. Nanti dengan akidah ini kita akan bisa memilih dan memilah. Ketika misal ada orang yang menganggap binatang punya keutamaan, nanti ada kuil monyet, ada kuil tikus, ada kuil ular, gitu kan. Maka ketika jenengan melihat itu jelas sebagai binatang, maka Allah pastikan Allah tidak serupa dengan itu. Apalagi dengan segala macam kekurangannya. Misal contoh kayak sapi atau kerbau yang dikeramatkan, itu begitu dimasukkan kandang aja dia sudah nggak bisa buka pintunya. Jadi kan kelemahan, kan? Maka adalah sebuah kekeliruan ketika kemudian orang mencari kotorannya untuk kemudian diambil keberkahannya, atau berpendapat kalau ngasih makan lalu kemudian menjadikan dia tidak sugih dan seterusnya. Maka hal-hal seperti ini sebuah kekeliruan. Apalagi selevel tikus, sampai wah saya ngeri yang melihatnya. Jadi sakwil sini tikus, terus diombeni susu, yang ngombe susu itu, gitu kan. Padahal dalam dunia pertikusan itu, kenapa tikus diperintahkan untuk membunuh dalam Islam? Karena ternyata menurut kesehatan tikus itu mengandung penyakit yang sangat banyak. Salah satunya leptospirosis kalau nggak salah. Belum lagi pes, belum lagi macam-macam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya beberapa waktu yang lalu, mungkin 3 minggu yang lalu, saya ke Jogja itu ada puskesmas itu yang masak baliho gede di Jogja itu, waspada penyebaran leptospirosis, dan itu penyakit dibawa oleh tikus. Nah, maka yang harus kita pahami ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu jelas binatang, maka jelas itu bukan Tuhan. Gak mungkin Allah menjelma menjadi seperti itu. Dan kemudian nanti ada orang yang menyebutkan kalau Allah itu menjelma menjadi manusia tertentu. Ya, ketika di langit itu Allah Bapa, di surga ketika dia turun itu Roh Kudus, ketika sampai di bumi itu Allah Anak dan seterusnya. Maka kalau kita melihat bunyi-bunyi ayat-ayat di dalam Alkitab dan juga di dalam Quran, itu disebutkan dengan kalimat yang serupa, yaitu kana yakulani to'am. Yang mereka klaim sebagai Tuhan itu makan makanan. Kalau udah makan itu berarti gimana toh? Nek telat makan berarti lapar. Okean makan berarti warak gitu kan. Nah, salah makan nanti sakit. Nah, maka kalau udah seperti itu makhluk, tak mungkin itu Tuhan. Makanya nanti dalam bab Dajjal datang dalam sosok manusia, minta diaku sebagai nabi. Begitu dia sudah sampai level berikutnya, dia minta diaku sebagai Tuhan. Dan begitu kemudian dia minta diaku sebagai Tuhan, dia menunjukkan kuasa bisa mematikan dan menghidupkan. Nah, delalah yang dia kerjai, yang dia lakukan perbuatan itu adalah seorang pemuda yang ngerti akidah yang benar. Begitu dibelah, digeraji, belah dua, kemudian dihidupkan lagi. Begitu dihidupkan tentu semua atas izin Allah. Dia pun mengatakan, "Loh, gue mau urip tak pateni, saiki tak urip ki. Makanya aku Tuhan sembahan aku." Maka pemuda itu karena efek dia ngaji, dia ngerti, akhirnya dia mengatakan, "Ora, justru iki aku wis tau nemoni penjelasan ngene iki nek bakal enek ngene iki, dan sing ngene iki ya kowe kuwi Dajjal." Makanya hari ini saya enggak lebih yakin daripada sebelumnya
Karena sebelumnya mau krungu cerita disampaikan mungkin lewat mimbar majelis ilmu, saiki aku ngalami dan tak delok dhewe ning ngarep mata saya. Dan ketahuilah Tuhan saya itu tidak buta sebelah, sedangkan kamu buta sebelah. Ini menjadi pertanda Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah itu Maha sempurna. Senajan kowe iso urip kaya aku, tapi kok motokmu loro siji kowe ora iso marani, maka kamu bukan Tuhan. Makanya nanti ketika kita dapati ada sebagian orang yang kehilangan arah, dia berusaha kerja tapi nggak berhasil, berusaha dagang tapi gagal, delalah Allah mencoba seperti itu. Dia akhirnya lari ke dukun, digoleki alamat dukunnya ternyata di tengah hutan. Terus begitu masuk di tengah hutan, udah gitu di tepian tebing jurang. Begitu sampai di situ ternyata rumahnya yo jelek, elek, gede, bahkan lantainya dari tanah gitu. Wonten niku ya tetep mlebu tekok carane sugih. Padahal nek emang sekti tenan ya kudune dhek sugih sik dhewe gitu loh. Dan itu dilakukan oleh sebagian orang-orang yang imannya kacau balau. Termasuk ada yang datang minta jodoh sedangkan dukune dhewe dudo gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami nggih, bahwasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan siapapun dari makhluknya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha mendengar, Maha melihat di sini menunjukkan ada kesamaan dengan kita mendengar dan melihat, tapi karena sudah dibahasakan Maha, maka mendengar dan melihatnya Allah itu berbeda. Panjenengan ya, dalam kondisi normal seiring bertambahnya usia nanti akan mengalami SP, sudo pangrungon, tidak diapa-apa nih. Apalagi yang kerja di pabrik dengan kebisingan atau nyelam di kedalaman lautan, itu kadang gendang telinganya umur 45, 50 itu udah rusak gitu. Makanya itulah manusia, bahkan dengan dirasani wong sebelah tembok mriki dengan nggak tahu gitu. Tapi begitu Allah dengar apa yang di dalam tanah, yang di dalam lautan, yang di langit, yang di udara, semua dengar. Mereka yang berkomplot Allah dengar, sampai Allah menjadikan maka Allah khairul makirin. Jangan pernah kalian berbuat makar sama hambaku, nanti itu kamu lakukan, aku yang paling hebat makarnya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat ini dengan pegang dengan benar, dengan nggak akan mudah tertipu dengan sebagian orang untuk ngajak nyembah tanaman, nyembah pohon, nyembah binatang, bahkan nyembah sosok-sosok yang nggak kelihatan, dan kadang itu juga karangan. Makanya Allah mengatakan bahwasanya illa asmaun sammaitumuha wa antum wa abaukum. Bahkan yang mbok sembah, mbok yakini kekuatannya itu nggak pernah ada, dan mbok ada-adakan kamu dan bapakmu. Contoh misalnya orang Kidul gitu. Gak ada orang yang pernah ketemu, nggak ada. Kalaupun ketemu ya mau menungso wedok ayu barangkali malah bijak ngopi kan gitu. Maka kok sampai kemudian diagungkan, digolekkan das kebun, dilempar ke lautan, maka ini sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena yang menciptakan lautan, kemarin kita sudah jelaskan, yang menciptakan daratan, yang menciptakan bumi, langit, matahari, bulan, bintang, semuanya Allah nyatakan itu aku yang menciptakan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari semua proses yang ada di muka bumi, Allah menyatakan qul a'antum a'lamu amillah. Apakah kamu lebih tahu ataukah Allah yang lebih tahu? Dan Allah juga pastikan itu pada Quran surat Al-Hasyr, walladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Jadi Allah meminta penyembahan itu hanya kepadanya. Kenapa? Alimul ghaibi wasyahadah. Salah satu sebabnya karena Allah yang Maha tahu atas yang gaib dan yang nyata, wa huwa rahmanur rahim, dan Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini Allah menyebutkan sebagian nama-namanya, yaitu Alimul ghaibi wasyahadah, Maha tahu atas yang gaib dan yang nyata, dan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ketika kita ngomongkan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu kalau terjemahan Indonesia ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebenarnya itu menyebabkan terjadinya distorsi makna, pengurangan makna. Maknanya sebenarnya nggak cuma di situ, kayak kata Rabbun, Rob itu kalau Indonesia terjemahkan Tuhan, seolah-olah selesai di situ. Padahal sebenarnya kata Rob itu kemarin kalau jenengan masih ingat, itu meliputi dari yang menciptakan, yang memiliki, yang memelihara.
memelihara di sini dari mulai yang menjaga, yang memberi rezeki, kalau sakit yang menyembuhkan, kalau ada masalah yang memberikan pertolongan dan seterusnya. Maka ketika kita mengatakan atau mengetahui Ar-Rahmanir Rahim, kalau terjemahan Indonesia cuma Maha Pengasih dan Penyayang, seolah-olah ya cuma gitu tok. Tapi kalau kemudian kita buka lagi penjelasan para ulama, para mufassirin, dijelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah dua-duanya Maha Penyayang Allah, Maha Pengasih Allah, dua-duanya. Cuman bedanya ketika konteksnya Ar-Rahman, maka itu diberikan kepada semua makhluk di muka bumi hari ini sebelum terjadinya kiamat. Jadi orang baik, orang buruk, orang jahat, orang gak jahat, orang sholat, orang gak sholat, orang iman dan orang gak iman, semua dapat. Sampai Nabi SAW mengatakan kalau sekiranya dunia ini di mata Allah lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk, maka orang yang tidak beriman gak akan dikasih minum. Tapi faktanya menurut Allah dunia ini gak lebih hina daripada sayap seekor nyamuk, maka orang yang gak beriman, gak sholat pun juga dikasih rezeki. Dengan dapati ada bandar narkoba duitnya akeh, ada koruptor duitnya akeh, ada koruptor dari Kartosuro, hakim yang ketangkap itu salah satu Kartosuro, SMP-nya Kartosuro, SMA-nya Kartosuro. Jadi itu terkenal royal, semua kegiatan di masyarakat di backup, mau yang keagamaan, yang sosial, budaya, mungkin yang politik barang itu di backup. Tapi korupsi. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah 1% yang Allah berikan kepada semua makhluk hari ini. Mau manusia, tumbuhan, binatang, mau manusia yang kafir, yang muslim, mau manusia yang beriman, yang gak beriman, yang muslim, yang macam-macam, semua dikasih. Tapi begitu ngomongkan Ar-Rahim, maka 99% itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya akan diberikan kepada orang beriman. Makanya nanti di akhirat orang-orang yang tidak beriman itu mereka banyak mengucapkan kata-kata penyesalan kenapa dulu gak beriman. Salah satu ucapan yang terkenal, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turoba, duh sekiranya aku saiki dadi lemah wae rasa dadi manungsa. Sehingga mereka menyesal untuk dibangkitkan lagi. Tapi apakah penyesalan itu bisa direalisasikan? Ya tentu tidak, karena memang kuasa Allah menciptakan lagi mereka untuk diadab di akhirat nanti. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika panjenengan mengulangi ini 17 kali sehari pada saat membaca Al-Fatihah di sholat 5 waktu, kan sehari 5 waktu, satu hari itu 17 rakaat, setiap rakaat wajib baca Al-Fatihah, maka panjenengan ucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Di situ kemudian jenengan menghayati, oh iya Ar-Rahman, aku ning dunya dikai urip, dikai keluarga, dikai rezeki. Senajan mungkin orang luwih akeh timbang tanggoku sing ra salat, wis rapopo tak tampa tak sabari. Kenapa? Karena kita menanti Ar-Rahim itu di akhirat nanti. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah yang paling mengetahui tentang makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat As-Saffat ayat 180 sampai 182, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dan apa yang mereka katakan. Wassalamun alal mursalin, dan salam kesejahteraan dilimpahkan kepada para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Di sini berisi banyak asmaul husna. Subhanaka rabbika, di situ ada kemudian Rabbil Izzah, kemudian Rabb yang maha mulia, kemudian disebutkan lagi walhamdulillah, alhamdulillah Allah, kemudian Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah kita mengetahui Allah itu punya sifat-sifat yang tidak sama dengan kita, maka pertanyaan berikutnya sebenarnya bisa langsung kita jawab. Apakah Allah punya keluarga? Nah, sebenarnya tidak usah kita langsung kita jawab. Tapi agar meneguhkan keimanan kita, maka seorang muslim harus mengacu kepada dalil. Dan dalilnya dengan insya Allah sudah sama hafal, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Ahad itu esa. Esa itu berarti gak berbilang. Jadi kalau sudah dikatakan esa, ya berarti gak ada yang kedua, ketiga, gak ada. Sendirian, dewean. Kemudian Allahu as-Samad, Allah sebagai tempat bergantung.
Sehingga panjenengan kalau membutuhkan apapun mintalah kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Lam yalid walam yulad. Allah tidak pernah punya anak dan bukan anak siapapun. Kayak terjemahan Indonesia, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, bahasa lainnya, Allah tidak pernah punya anak dan Allah bukan anak siapapun. Jadi Allah mau menjadi anaknya dan Allah tidak mau menjadi bapak siapapun. Berikutnya adalah berarti orang yang mengaku walam yalahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Sehingga semuanya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ngomongkan Allah, Allah itu adalah Rabb sebagai pencipta, sedangkan kita sebagai makhluk yang diciptakan. Allah sebagai Al-Khaliq, kita sebagai makhluknya. Kemudian pada ayat yang lain, surat Maryam ayat 88 sampai 93, Allah berfirman, wa qalu takhadar rahmanu walada, dan mereka berkata Allah Ar-Rahman itu punya anak. Jadi mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Allah menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman sebagai bentuk apa ya istilahnya, penekanan. Loh, aku ki Ar-Rahman ning kowe kabeh senajan kowe nyebut aku duwe anak, aku jek kei Rahmanku lho, rasa kasih sayangku jek tak kei sugih kowe ning donya. Makanya jenengan akan dapati 9 naga, hampir semuanya non muslim gitu kan. Ini menunjukkan Allah sedang menerapkan ayat ini. Wa qalu takhadar rahman walada. Senajan kowe ngarani aku duwe anak, yo aku tetep Ar-Rahman, kowe tak kei rezeki. Nah, laqad jitum sayi'an idda, sungguh yang telah kamu katakan itu perkara yang sangat mungkar. Allah tidak mau. Jangankan Allah salah teguh, terus tiba-tiba dikatakan anak wong lanang teko dikit-dikit, Mas aku anakmu gitu. Sopo kowe gitu kan. Nah, mulai tekonen garwane jenengan. Garwane mesti nesu ya. Nah, makanya Allah mereka mengatakan perkataan yang tidak ada dasarnya, itu mungkar. Dan kemudian Allah mengancam, takadus samawati yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu terbelah runtuh. Wa tansaqul ardu, dan bumi juga terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan yang namanya gunung itu dihancurkan karena ucapan kalian itu anta aulir rahmani walada, karena kalian mengucapkan Allah Ar-Rahman itu punya anak. Jadi orang kalau mengatakan Allah itu punya anak, Allah punya anak Allah, itu yang namanya langit itu bergetar kayak pengen ambruk gitu. Yang namanya bumi itu pengen meledak, yang namanya gunung itu pengen ajur gitu. Cuman kenapa kok dihentikan atau tidak terjadi? Katanya anta aulir rahmani walada, karena Allah itu Ar-Rahman. Makanya ditunda itu semua. Sehingga sebenarnya ucapan itu bahaya. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattahida walada, dan tidak sepantasnya Allah Ar-Rahman itu dikatakan punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, semua itu adalah hambanya Allah Ar-Rahman. Sehingga Allah Ar-Rahman itu menahan amarahnya, menahan murkanya lantaran ucapan itu. Tapi ya, jangan mau memperhatikan berbeda tanggal-tanggal itu mesti enten macam-macam. Delalah sing nek itu biasanya malah justru wong Islam. Ya, tsunami di tanggal atau bulan itu terjadi di Aceh. Kemudian kemarin terjadi di Sukabumi. Kenapa seperti itu? Maka jangan ketika mempelajari tentang Dajjal itu memang akan datang pada dua kampung. Satu kampung dia percaya, dan dengan percaya itu kemudian diturunkan hujan, disuburkan tanahnya, dihasilkan berbagai macam hasil pertaniannya. Sebaliknya kampung yang tidak percaya justru dicoba dengan berbagai macam cobaan, kekeringan dan seterusnya, ternak mati dan seterusnya. Maka dua kondisi ini menjadikan pengetahuan buat kita bahwasanya keimanan tidak selalu sinkron dengan kenikmatan dunia. Makanya Allah memastikan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk ngetes mana di antara kita yang tetap teguh di atas keimanan yang benar. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah dikatakan sebagai bapak enggak mau, punya anak yang enggak mau,
maka ada sebagian mereka yang menyatakan enggak cuma punya anak satu tapi punya anak-anak, dan Allah mengingkari itu. Makanya Allah menyebutkan waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengklaim, menyatakan sebagai anak-anak Allah dan para kekasihnya. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Katakanlah, kenapa kalian kok diadab karena dosa-dosa kalian? Bal antum basyarum mimman khalaqa, padahal kamu itu cuma manusia biasa sebagaimana yang lain tercipta. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia mengampuni yang dikehendaki dan mengadab yang dikehendaki. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang memiliki langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Wa ilaihil masir, dan semua kembali kepada Allah. Jadi Allah dikatakan punya anak satu nggak mau, dikatakan sebagai bapaknya juga nggak mau, kemudian dikatakan banyak orang ngaku sebagai anaknya juga nggak mau. Makanya nanti jangan akan dengar ya di YouTube atau di mana itu, kita adalah anak-anak Allah bahasanya gitu. Maka ini sudah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pengakuan seperti itu. Dan kemudian Allah juga tidak mau diaku sebagai suaminya siapapun. Nanti perbedaan orang Protestan sama orang Katolik itu terletak pada pengakuan pada Maryam. Kalau orang Protestan itu menganggap dia hanya manusia biasa, kalau orang Katolik menganggap itu sebagai istrinya Tuhan. Nah, maka disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116, wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ketika dikatakan kepada Isa bin Maryam, apakah kamu berkata kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai ilah selain Allah. Ilah selain Allah itu berarti termasuk keluarga Allah, anak Allah dan istri Allah. Qala, kata Isa, subhanaka ma yakunu li, maha suci engkau ya Allah atas semua itu, an aqula ma laisa li bihaq, mana mungkin saya berkata sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultu, kalau kiranya aku mengucapkan itu, faqad alimtah, jenengan akan ngerti kalau saya sudah mengucapkan itu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam diri engkau. Innaka antal alamul a'lamul ghuyub, engkau adalah Rabb yang paling ngerti atas urusan yang gaib. Jadi Allah menolak disebut sebagai bapak seseorang, anak seseorang, disebut sebagai nenek moyang orang-orang, kemudian disebut sebagai suami atas seseorang. Tidak, Allah berkesendirian dengan kuasanya. Nah, pertanyaan berikutnya, di manakah Allah? Nah, nanti kita bahas di pekan yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya, ma'rifatullah ini adalah sebuah ilmu yang harus kita pahami, tapi dengan cara yang benar, tidak seperti sebagian orang yang mengaku ma'rifah kemudian ujung-ujungnya menyatulah Tuhan dengan dirinya, itu salah. Maka yang benar adalah kita mengenal siapa Allah, kemudian bagaimana beribadah kepada Allah, rububiyah uluhiyah, dan kemudian bagaimana menyebut dan mensifati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir materi tentang asma wa sifat ini, saya siapkan tentang di mana Allah, sehingga jangan nggak perlu bingung dengan nanti ada orang yang mengatakan Allah ada di dalam dirinya, ada di sana, ada di situ. Jangan nggak usah bingung. Kita kembali kepada dalil yang benar. Dalil yang benar kita jadikan pijakan, sehingga jenengan gak akan bingung dari semua ucapan-ucapan yang aneh-aneh yang maneka warna. Wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika.